Ya ini angka subsidi kita untuk energi ini memang terlalu besar. Cari negara yang subsidinya sampai 502 triliun. Karena kita harus menahan harga Pertalite, gas, listrik, termasuk Pertamax. Gede sekali. Tapi apakah angka 502 triliun ini masih terus kuat bisa kita pertahankan? Ya kalau bisa ya alhamdulillah baik. Artinya rakyat tidak terbebani. Tapi kalau memang APBN tidak kuat gimana? Kita ingin gini, hitungan yang benar. Pengamat mengatakan kalau pakai istilah subsidi itu paling banyak tuh 11 triliun katanya. Kenapa Jokowi ngomong 502 triliun? Bagaimana 400-an lebih triliun itu kemana? Ini kan perampokan sistematis, pakai atas nama negara merampok itu loh. Kita ganti namanya menjadi Jokodok. Setuju? Siap turunkan Jokodok. Siap turunkan Jokodok. Siap lengserkan Jokodok. Takbir. Siap serbu istana. Siap serbu istana. Siap ambil alih kekuasaan. Takbir. Kalau katanya sebagai imam besar, kalau dibilang sebagai kiai atau sebagai habib, karena habib atau kiai itu selalu hatinya baik, pikirannya baik, ucapan baik, dan tindakannya juga baik. Jadi kalau ucapannya yang tidak baik, itu bukan habib namanya itu, ya, bukan kiai itu. Demo tolak kenaikan BBM masih berlanjut. Giliran PA212 dan FPI bakal geruduk Istana Negara besok. Perhimpunan Alumni 212 atau PA212 berencana akan menggelar aksi besar-besaran menolak kenaikan harga BBM di sekitar Istana Negara pada Senin 12 September besok. Sekretaris Majelis Syuro PA212 Slamet Marif mengonfirmasi terkait aksi tersebut. Dalam poster yang dikirim Slamet, aksi itu akan digelar pukul 13.00 WIB. Sejumlah organisasi masyarakat seperti Front Persaudaraan Islam dan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama akan ikut serta dalam aksi tersebut. Slamet menyebut aksi penolakan kenaikan harga BBM itu akan diikuti oleh ribuan peserta. Diinformasikan secara terpisah, kuasa hukum Habib Rizik Syihab Aziz Yanuar turut membenarkan terkait penyelenggaraan unjuk rasa itu. Dalam poster yang diterima suara.com, berikut 3 tuntutan yang akan disampaikan dalam aksi tersebut. Turunkan harga BBM, turunkan harga-harga, tegakkan supremasi hukum. Diketahui, sejak pemerintah mengumumkan kenaikan BBM, gelombang protes dari kalangan masyarakat termasuk buruh dan mahasiswa terus meletus. Sepekan terakhir demo besar-besaran menolak kenaikan BBM terjadi hampir di setiap daerah di Indonesia. Semisal di Jakarta, aksi protes massa buruh dan mahasiswa terjadi hampir setiap hari. Demonstrasi itu terbagi di 2 lokasi, yakni Gedung DPR RI dan kawasan Patung Kuda dekat Istana Kepresidenan, tempat Presiden Jokowi bekerja. X212 dan FPI gelar aksi bela rakyat besar-besaran di Istana besok. Gelombang protes atas kenaikan harga bahan bakar minyak juga ditanggapi oleh massa X212 dan sejumlah elemen Islam dengan sebuah aksi besar-besaran. Gerakan unjuk rasa yang mengatasnamakan Gerakan Nasional Pembela Rakyat akan digelar pada hari Senin besok, 12 September 2022 di depan Istana Negara. Ex-kuasa hukum Habib Rizik Aziz Yanuar mengatakan aksi 1209 yang diprakarsai oleh GNPR tersebut dihadiri oleh Persatuan Alumni 212, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama, dan Front Pembela Islam. Aziz juga menyampaikan melalui gambar seruan aksi yang dibagikan, aksi bela rakyat terus membawa 3 tuntutan. Diketahui, dalam seruan aksi tersebut, kegiatan unjuk rasa dilangsungkan mulai pukul 13.00 WIB. Tampak sejumlah logo dari elemen yang bergabung diperlihatkan dalam poster digital seruan aksi akbar. Kebijakan pemerintah tak lagi dianggap pro. Besok Istana Negara bakal dikepung massa dari berbagai elemen. Habib Muhammad bin Husain Alatas mengajak seluruh elemen bangsa untuk ikut bergabung dalam aksi unjuk rasa di depan Istana Negara pada Senin 12 September. Hal itu disampaikan langsung oleh Habib Muhammad saat konferensi pers bersama Front Persaudaraan Islam, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama, Persaudaraan Alumni 212, dan puluhan ormas lainnya yang tergabung dalam Gerakan Nasional Pembela Rakyat di Aula Masjid Baitur Rahman, Jalan DR Saharjo nomor 100, Menteng Atas, Setiabudi, Jakarta Selatan, Jumat petang 9 September. Habib Muhammad yang
yang juga menjawab sebagai Ketua Dewan Tanfizi FPI ini menilai GNPR merasa sangat-sangat kesulitan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat. Habib Muhammad menyindir para pejabat mengemis-ngemis kepada rakyat ketika ingin pemilu. Akan tetapi ketika rakyat dapat untuk menyampaikan aspirasinya, para pejabat malah kabur. Bersiap geruduk istana, ribuan umat pakai slogan Aksi Bela Rakyat 1209. Gerakan Nasional Pembela Rakyat akan menggelar unjuk rasa tolak kenaikan BBM atau RMOL. Ribuan orang yang tergabung dalam Gerakan Nasional Pembela Rakyat akan menggeruduk Istana Negara menolak kenaikan harga BBM pada Senin 12 September. Ketua Umum Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama Ustadz Yusuf Martak mengatakan pada aksi bela rakyat nanti diperkirakan akan hadir sekitar 1.000 orang. Sementara itu, Koordinator Lapangan Aksi 1209 Ustadz Ferry Kustanto mengatakan Front Persaudaraan Islam Ulama Persaudaraan Alumni 212 dan puluhan ormas lainnya yang tergabung dalam GNPR akan menggelar aksi bela rakyat di depan Istana Negara pada Senin siang 12 September. Ferry menjelaskan dalam aksi ini pihaknya sudah mengirimkan surat pemberitahuan kepada pihak kepolisian dan sudah diterima. Arahan dari pihak kepolisian, kata Ferry, diantaranya tidak boleh membawa anak kecil dan menyiapkan pengamanan sendiri selain pengamanan dari aparat kepolisian untuk menghindari penyusup. Dalam aksi bela rakyat ini, kata Ferry, terdapat 3 tuntutan, yakni turunkan harga BBM, turunkan harga kebutuhan, dan tegakkan supremasi hukum. Dalam acara ini, turut hadir Ketua Dewan Tanfizi FPI Habib Muhammad Alatas yang juga merupakan menantu dari Habib Rizik Syihab, Sekretaris Jenderal Syariat Islam Ferry Juliantono, dan berbagai pimpinan ormas lainnya. Dibocorkan Irma Huta Barat pertemuan rahasia 3 sosok Kapolda, ternyata demi Putri Chandrawati. Aktivis perempuan Irma Huta Barat mengungkapkan ada pertemuan 3 Kapolda diduga menyokong skenario Ferdy Sambo. Pertemuan itu, kata Irma, terjadi pada 29 Juli 2022 yang disebutnya dilaksanakan di Polda Metro Jaya. Kata Irma, pertemuan 3 jenderal itu sangat rahasia. Dalam pertemuan rahasia itu diduga membahas adanya persekongkolan usai Brigadir J tewas. Irma menduga sejak awal sudah ada rancangan jahat Ferdy Sambo CS dalam tewasnya Brigadir J. Menurut Irma Huta Barat, dugaan pertemuan 3 petinggi kepolisian itu terjadi pada tanggal 29 Juli 2022 di Polda Metro Jaya untuk memanggil LSM. Pertemuan tersebut diduga untuk keadilan gender agar memberikan asesmen kepada Putri Chandrawati seolah-olah istri Ferdy Sambo itu depresi dan PTSD. Ia juga menyebutkan bahwa hal tersebut merupakan skenario dan rekayasa yang masih dimainkan oleh istri Ferdy Sambo, Putri Chandrawati. Aktivis perempuan itu juga mengungkapkan bahwa tak ada yang bisa melihat secara utuh bagaimana besarnya peran dari para geng Ferdy Sambo. Bukan hanya secara struktur yang berada di bawah Ferdy Sambo, namun juga dirinya menyebutkan bahwa yang satu level bahkan di atasnya pun ikut terlibat dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J itu. Saat ini dugaan keterlibatan 3 Kapolda itu sudah sampai di telinga tim khusus yang menangani kasus tewasnya Brigadir J. Curhat Putri Chandrawati ngaku diperkosa. Berdasarkan curhat Bu Putri, sapaan akrab Putri Chandrawati, peristiwa ruda paksa itu terjadi pada tanggal 7 Juli 2022. Lantas usai adanya peristiwa pemerkosaan tersebut, asisten rumah tangga Putri Chandrawati, Susi, menemukan majikannya itu di depan kamar mandi. Selanjutnya, ART Putri Chandrawati lainnya, Kuat Ma'ruf, membantunya kembali ke kamar pribadinya. Kemudian, Putri Chandrawati menghubungi Barada Richard Eliezer atau Barada E dan Bribka Riki Rizal alias Bribka RR agar segera kembali ke Magelang. Seusai sampai di Jakarta, Siti mengungkapkan bahwa Putri menceritakan pemerkosaan yang berada di Magelang kepada Ferdy Sambo. Lebih lanjut, Siti mengatakan seusai sampai di Jakarta, Putri tidak pernah keluar dari rumahnya. Siti Aminah tadi mengatakan kesimpulan tersebut berdasarkan keterangan yang diperoleh oleh Putri, asisten rumah tangga bernama Susi, dan Kuat Ma'ruf.